Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Wabarakatuh. malam teman-teman. Terima kasih yang udah hadir di event WeTalk 21 Android Study Jam dengan materi view model, live data, dan konsum API using Retrofit yang akan dibawakan oleh rekan core team dari GDS UIN Sunan Kalijaga yaitu Mas Krisnadi. Mas Krisnadi ini dulunya ikut bangkit tahun 2023 batch kedua, graduate juga dan distinction, jadi ya sudah berpengalaman dalam bidangnya lah ya. Siap, ini udah Mas Susat ini kayaknya web juga pernah jadi lah, keren lah, udah full stack kemana-mana. Enggak. Mungkin langsung saja, silakan Mas Nadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Nanda yang telah memberikan waktunya kepada saya ya. Sebenarnya tuh nggak aspek gitu bakalan jadi pemateri ini karena kayak kemarin tuh pemilihannya secara apa ya, tidak secara bersama gitu. Yo, nggak apa-apa, bulan depan bisa lagi kok, santai aja. Oke. Nah, juga saya mau karena ya dihitung-hitung bisa menambah di LinkedIn saya jadinya tambah bagus lagi. Ya, sangat betul sekali. Ya, mungkin perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Fisnadi Nurul Huda, bisa dipanggil Fris. Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 21. Nah, mungkin langsung saja. Jadi pada malam hari ini yang suasananya hujan ini kita akan saling sharing dan juga belajar bersama mengenai materi ini, materi yang yang sebagaimana ada di poster, yaitu tentang view model, live data, dan konsum API menggunakan retrofit. Oke, jadi mungkin eh, langsung saja. Ini saya awali dengan ada suatu quotes. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenalnya gitu, sudah populer lah. Ini quotes karena materi kita tadi yaitu view model, live data, dan retrofit ini itu sangat berhubungan dengan yang namanya arsitektur Android. Nah, jadi saya membawakan quotes ini terlebih dahulu. Nah, jadi quotes ini bunyinya, arsitektur yang baik itu membuat sistem lebih mudah dimengerti, mudah untuk dikembangkan, mudah untuk dipelihara, dan juga dideploy. Tujuan utama ini adalah untuk meminimalkan biaya dan juga biaya sistem dan juga memaksimalkan program produktivitas programmer. Nah, jadi ketika kita mendevelop aplikasi Android itu menggunakan arsitektur yang baik atau ya arsitektur yang baik, nah itu dapat memberikan manfaat yang sangat banyak sekali untuk kita sendiri sebagai programmer dan juga untuk kedepannya sendiri begitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai tentang arsitektur Android ini, itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya Android Jetpack. Nah, ini logonya yang di sebelah kanan ini, ada Android pakai Jetpack. Nah, ini Android Jetpack. Nah, jadi Android Jetpack ini merupakan kumpulan dari komponen library, tools, dan paduan-paduan untuk membuat aplikasi yang ingin kita develop ini menjadi bagus dan juga sesuai dengan best practice-nya gitu. Di Jetpack ini ya seperti panduan-panduan dan juga isinya itu ada library, tools, dan lain-lain. Nah, Android Jetpack sendiri itu dibagi menjadi 4, secara umum dibagi menjadi 4, yaitu ada bagian UI, itu ya bisa teman-teman lihat di sini isinya, ada animation, emoji, fragment, layout, dan lain-lain. Kemudian ada behavior, ini permission, notification, kemudian ada foundation, dan juga arsitektur. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu kita tekankan, karena di dalam arsitektur ini isinya tadi ini ada live data,
kemudian ada view model juga. Nah, jadi live data dan view model ini adalah bagian dari arsitektur Android Jetpack. Gitu. Kemudian mengenai arsitektur ini, jadi secara umum itu dalam pengembangan suatu aplikasi itu ada pattern-pattern atau pola-pola dari arsitektur ini. Jadi itu sudah sudah ada patternnya. Kita sebagai developer tinggal memilih mau pakai yang mana. Nah, dari pattern-pattern itu secara umum itu dibagi menjadi jadi apa itu pattern? Nah, itu maksudnya itu ketika kita mengembangkan aplikasi ingin menulis kode. Nah, itu kodenya itu udah ada pola-polanya gitu dalam penyusunan kode. Jadi ada kode khusus UI. Nah, sini ada UI layer, kemudian ada domain layer dan juga data layer. Nah, jadi kode-kode itu secara umum dibagi menjadi bagian-bagian ini. Ada kode yang khusus bertanggung jawab di bagian UI atau UI layer, kemudian ada domain layer. Ini sifatnya opsional. Kemudian ada kode yang khusus untuk menghandle data atau yang sini tuh sebagai data layer. Nah, secara arsitektur pattern ini yang sering dipakai itu ada mungkin 3 ini ya. Ada MVP, model view presenter, kemudian ada MVC atau MVC, model view controller. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan PHP mungkin agak familiar dengan ini. Kemudian ada MVVM atau model view model. Nah, ini yang akan kita dalami, itu ada view modelnya. Nah, jadi apa itu MVVM itu? Nah, jadi kode MVVM ini ketika kita mendevelop aplikasi Android kita, nah kita membagi kode itu menjadi 3 bagian, yaitu ada kode yang khusus model, kemudian ada view dan view model. Jadi model ini adalah tempat data itu berasal, atau yang kita namakan sini tadi data layer. Nah, kemudian ada view model ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada view ini ya UI layer, bisa seperti activity ataupun fragment. Nah, dalam penyusunan arsitektur pattern ini tentunya ada prinsip-prinsip yang harus yang ada gitu. Jadi seperti tadi kan pemisihan kode antara kode-kodenya itu namanya separation of concern. Jadi ketika kita mendevelop aplikasi Android, kita itu memisahkan kode-kodenya sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Seperti tadi sudah dijelaskan, nah itu kita sebut dengan separation of concern atau SOC. Gitu. Lanjut, di sini ada Android Architecture Component. Nah, tadi kan sudah disinggung tentang live data dan view model tadi. Nah, itu maksudnya sebagai komponen-komponen tadi. Jadi komponen ini membantu kita untuk merancang aplikasi yang terstruktur, scalable, dan maintainable. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari tadi yang kita singgung, yaitu tentang model MVVM. Nah, di sini ada komponen, yang pertama ada komponen activity atau fragment, itu sebagai view-nya, kemudian ada view model. Nah, di sini view model bisa teman-teman lihat ada live datanya. Jadi view model ini nanti bekerjasama dengan live data. Kemudian dari repository sampai model, room, SQLite, remote data source, retrofit. Nah, ini semuanya masuk ke dalam data layer atau tadi model. Nah, model dalam arsitektur MVVM. Begitu. Kemudian langsung saja kita lanjut ke materi utamanya, topik utamanya itu tentang view model. Nah, jadi sebenarnya itu apa sih view model itu? Jadi view model ini dalam konteks Android arsitektur adalah sebuah kelas yang berperan sebagai penghubung antara model atau data dan juga view atau UI-nya, khususnya pada pola MVVM tadi. View model ini menyimpan dan mengolah data yang terkait dengan life cycle activity atau fragment di aplikasi Android. Jadi view model ini bisa digambarkan sebagai sebuah jembatan penghubung untuk antara model atau di mana data itu berasal dengan UI kita. Jadi ketika
UI ingin mengambil data dari model atau sumber data, itu kita membutuhkan yang namanya view model. Kenapa kita harus menggunakan view modelnya? Karena jika tentunya nanti ketika kita menggunakan view model dibandingkan dengan tidak, itu lebih banyak manfaatnya menggunakan view model tadi. Salah satunya itu tadi yang separation of concern. Jadi di activity atau fragment itu adalah bagian kelas yang khusus untuk menulis kode UI tadi, UI. Sedangkan di view model itu khusus untuk business logicnya, seperti itu. Oke, kemudian ini ada karakteristik dari view model, yaitu yang pertama menyimpan dan mengelola data. Jadi data yang ingin ditampilkan di view atau activity itu disimpan di dalam view model ini. Jadi kenapa disimpan di view model? Nah, tadi view model ini memastikan data yang tadi kita ambil dari model atau sumber data itu akan tetap tersedia bahkan ketika terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi slider, activity atau fragment. Jadi contohnya ini, misalkan ketika kita tidak menggunakan view model, itu nanti misalkan kita ingin menampilkan data. Nah, datanya itu kita ambil dari API misalnya. Ketika HP Android kita itu kita rotasi, nah itu nanti akan terjadi pemanggilan data lagi yang dari model tadinya, itu tentunya tidak bagus karena dapat membebani jaringan dan membuat baterai kita itu cepat habis gitu. Kemudian ada ini tadi, menghindari logic di view atau separation of concern. Kemudian ada life cycle aware. Ini artinya view model ini memiliki kesadaran terhadap life cycle activity atau fragmen yang terkait. Jadi view model ini memungkinkan tindakan yang sesuai pada setiap tahap life cycle, seperti misalkan data, activity atau fragmen dihancurkan. Jadi view model ini memiliki life cycle yang berbeda daripada activity atau fragmen itu. Ketika kita misalnya menampilkan data yang ditampilkan di dalam activity itu, ketika activity-nya itu terjadi, kita pindah atau kita keluar dari aplikasi, nah itu akan mempengaruhi dari life cycle activity itu. Jadi ketika kita memindahkan atau mematikan aplikasi itu, nah itu nanti life cycle-nya itu akan berbeda gitu. Jadi data yang misalkan kita simpan di dalam activity ini akan mengikuti dari life cycle ini. Begini ya. Nah, pokoknya gitu. Nah, sedangkan kalau kita simpan di dalam view model ini, data yang disimpan dalam view model tidak akan hancur ataupun tidak akan terjadi proses pemanggilan lagi, proses pembuatan lagi, nah, karena kita simpan di view model. Nah, ini keuntungan jika kita menggunakan view model, yaitu meningkatkan maintainability, kemudian test stability. Jadi ketika kita menggunakan view model ini, misalkan kita ingin mengetes atau melakukan tes terhadap kode. Nah, biasanya ketika kita tidak menggunakan view model itu, ketika kita ingin melakukan tes terhadap suatu kode, nah di activity, nah itu kita harus menjalankan aplikasinya. Nah, sedangkan jika kita menuliskan kodenya, kode yang akan dites di dalam view model ini, kita tidak harus menjalankan aplikasinya secara menyeluruh. Nah, kita hanya perlu menjalankan unit testing yang di view model ini. Kemudian tadi survive configuration change tadi. Nah, kemudian bagaimana cara membuat view model? Nah, yang pertama ini membuat kelas baru dengan akhiran view model. Nah, ini misalkan
kita ingin membuat kelas main view model. Nah, kita buat saja. Kemudian kita perluas kelasnya atau mengextend view model ini, yang ini. Nah, kemudian definisikan properti atau data bisa menyimpan data. Nah, ini nanti perannya merupakan peran dari left data yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ini nomor 5, menggunakan view model provider. Nah, ketika kita ingin memanggil view model ke dalam suatu activity, nah kita menggunakan yang namanya view model provider ini. Nah, kemudian ini nanti yang nomor 6 berhubungan dengan left data ya, yaitu observer. Nah, mungkin bisa langsung kita coba saja. Nah, apakah sebentar? Masih di PPT. Pakai yang share screen aja, yang enter screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke. Nah, ini. Di sini saya sudah membuat project Android. Ini terlalu besar. Ya, kecilin dulu. Nah, yang view. Yes. Di sini ketika kita ingin membuat kelas view model, nah, di sini kita di package ini, package utama kita klik kanan, kemudian kita buat content class atau file, nah, kemudian kita namakan. Saya di sini akan menamakannya sebagai main view model. Enter. Nah, jadi. Nah, kemudian kita tambahkan atau mengextend, menurunkan kelas view model. Nah, ini pilih saja yang paling atas, yang dari Android X Lifecycle. Nah, kita klik. Nah, si merah karena kita harus menamakan ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara membuat view model. Nah, di sini nanti adalah tempat kita bisnis logic yang akan kita tulis. Nah, kita tulis di sini nanti. Kemudian ketika kita ingin memanggilnya ke dalam activity, nah, kita di sini buat dulu variable private let init for main view model. Ini ada pilihan yang paling asik, kita klik aja. Kemudian kita inisiasi di method on create. Nah, di sini kita langsung menuliskan main view model. Kita isi dengan view model provider. Kemudian di sini kita masukkan parameter ya. Parameternya itu berupa konteks dari activity ini, yaitu this. Kemudian tambahkan ini nama view modelnya tadi, main view model gini. Terus jangan lupa tambahkan kelas Java. Nah, seperti ini cara membuat view model dan bagaimana cara memanggilnya ke dalam activity. Nah, misalkan kita bukan memanggil di activity tapi di fragment. Nah, di parameter ini nanti kita ganti menjadi yang khusus untuk fragment, yaitu view left view
lifecycle owner. Mungkin karena di sini di activity bukan di fragment, jadi tidak ada pilihan ini. Nah, nanti misalkan kalau di main, nah kita ganti variable ini tuh menjadi view lifecycle owner. Gini nanti kurang lebih kalau kita menggunakan fragment. Nah, gitu. Ini tadi. Nah, kemudian ini ada lifecycle view model tadi. Lifecycle view model, nah di sini adalah perbandingan antara activity lifecycle dengan lifecycle view model. Nah, jadi ketika perbedaan itu ketika kita membuat activity, kemudian activity itu kita rotasi, nah activity itu akan berubah lifecycle-nya. Nah, jadi di sini tuh bisa teman-teman lihat ketika activity maksudnya ketika kita merotasi HP kita, nah activity ini akan dibuat kembali atau di rotate. Nah, kemudian ada menunjukkan metode on create lagi. Nah, di sini jadi kan akan mengalami pemanggilan berulang. Nah, ini adalah salah satu penyebab kenapa kita harus meletakkan atau menyimpan data kita ke dalam view model. Jadi ketika ketika kita mempunyai aplikasi tapi datanya kita simpan di activity, nah itu bisa membuat data itu akan terus dipanggil secara berulang ketika aplikasi itu mengalami rotasi. Sedangkan kalau kita menyimpannya ke dalam view model, nah itu data itu akan tetap walaupun terjadi configuration of change tadi ketika dirotasi atau dimatikan, itu data yang disimpan di view model ini tidak akan berubah atau tidak akan mengalami pemanggilan secara berulang. Oke, mungkin itu tentang view model. Di sini apakah ada yang ingin bertanya sebelum lanjut ke lihat data? Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Materinya masih seputar view model ya. Jadi ini view model tuh penting banget biasanya kalau kita berdasarkan modul dari coding, view model biasanya dipelajari itu di fundamental ya, Iya. Ya, di fundamental jadi masih cukup mudah lah itu kan. View model masih cukup simple gitu. View model fungsinya untuk menyimpan data saat ada perubahan konfigurasi. Mungkin silahkan yang mau bertanya, mungkin kita tunggu 2 menit sampai 19.35 ya. Jadi, view model itu. Mungkin yang ikut bangkit, Mamet, mungkin ada yang bertanyakan. Barangkali bingung soal apa. Tadi kemarin ada teman satu ya ikut bangkit enggak tanya soal view model, cuma kok nggak join ya. Nanya rekamannya di view model. Jadi hitungannya view model ini masih gampang ya Mas nanti ya? Ya Mas, ya dibanding nanti belakangnya ya memang masih gampang view model. Kalau menurut saya ya, kalau pemahamanku ya view model tuh singkatnya ya cara biar menyimpan data saat ada configuration change. Jadi kayak misal ibaratnya kita punya aplikasi nih, kita buka aplikasi Note atau apa, kita nulis sesuatu, nah kita ngerotasi HP kita, itu biasanya kalau nggak ada view modelnya buat nyimpen datanya, itu bisa jadi hilang datanya. Kalau di rotasi HP-nya kan itu tampilannya ikut berubah kan, nah itu namanya configuration change tuh kayak gitu. Nah kalau dikasih view model buat nyimpen data di Note itu, ketika ada configuration change, misal dirotasi atau mungkin yang lain, nah itu datanya tuh bisa tetap dipertahankan. Ya simpelnya kayak gitu dulu sih pemahamannya itu, biar gampang, nggak usah kemana-mana dulu kalau misal bingung. Oke, mungkin belum ada bertanya. Oke, kita lanjut aja ya Mas. Mungkin nanti yang bertanya bisa chat aja langsung ya. Mungkin bisa titipkan pertanyaan di silakan. Oke.
kita lanjut lagi ya. Jadi kita sudah jadi kita sudah membahas view model. Nah, selanjutnya itu tentang live data. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung tentang live data ini. Jadi live data ini juga komponen penting dalam Android arsitektur yang digunakan untuk mengamati dan mengelola data yang berubah secara dinamis. Jadi live data ini adalah data holder atau tipe data yang sifatnya lifecycle aware dan bisa di-observe secara real time untuk mendapatkan data terbaru. Jadi jika kita ingin menyimpan data, nah kita bungkus dulu data yang kita ingin simpan itu dengan live data. Nah, jadi data yang kita simpan tadi itu akan otomatis secara real time akan memperbarui dirinya sendiri jika data yang dari sumbernya juga berubah. Misalkan kita mengambil data dari API, kemudian datanya kita simpan ke dalam variable di view model, yang kita bungkus variabelnya itu dengan live data ini. Jadi ketika data dari API-nya itu berubah, nah, otomatis data yang di live data ini juga akan berubah secara real time gitu. Kemudian ketika kita panggil di activity juga itu akan secara real time juga memperbarui dirinya sendiri. Jadi tidak ada delay gitu. Nah, kemudian live data ini juga bersifat lifecycle aware. Itu merujuk pada kemampuan live data untuk mengikuti siklus hidup atau life cycle dari komponen Android seperti activity atau fragment. Jadi fitur ini memastikan bahwa live data ini hanya mengirimkan pembaruan data ke komponen yang aktif dalam keadaan sesuai dengan siklus hidupnya. Maksudnya ketika activity itu dalam keadaan running tadi. Nah, dalam keadaan running, di sini live data baru akan selalu mengirimkan data yang terbaru secara real time gitu. Tapi ketika activity ini mengalami on pause atau on stop, on destroy atau on stop, nah ini nanti live data itu akan berhenti mengirimkan data yang terbaru ke activity-nya. Jadi itu seperti itu. Jadi ini dapat menghemat beban jaringan dan juga bisa menghemat daya baterai itu tadi. Nah, contoh dari penggunaan live data ini, misalkan ada aplikasi ya, aplikasi itu yang memerlukan data yang terbaru terus menerus, misalkan aplikasi saham lah, misalkan aplikasi bibit. Nah, aplikasi itu kan pasti dalamnya selalu menampilkan data-data yang selalu terbaru ya, secara real time, seperti harga sahamnya yang naik turun. Nah, itu di dalam proses develop aplikasi itu pasti memanfaatkan yang namanya live data ini. Jadi ketika ada perubahan data di server atau API-nya itu akan otomatis diketahui oleh komponen Android kita. Jadi akan secara terus-menerus selama ada perubahan itu akan data yang ditampilkan di dalam view atau activity itu akan berubah juga. Kecuali jika memang tidak ada, ya berarti kita akan memperbarui datanya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengenali data ini? Post variable yang diakses menggunakan live data di view model, kemudian membuat view model tadi, kemudian membuat fungsi observe atau observer. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya, yaitu live data ini tidak memiliki akses untuk memperoleh data. Jadi hasilnya ini live data ini sifatnya hanya read only. Jadi kita hanya bisa mengobserve atau memantau perubahan data saja, tidak untuk memperbarui data yang di sana. Bagaimana cara untuk menyimpannya? Nah,
ketika kita yang menyimpan datanya itu kita menggunakan mutable left data. Nah, kemudian mutable left data ini akan mempassing datanya itu ke dalam variable left data. Nah, mutable left data ini memiliki dua metode, yaitu untuk menyimpan objek ke dalam left data, penilai ke dalam objek left data, yaitu ada set value yang biasa dipakai saat di main thread, yaitu kemudian post value yang dipakai di background thread. Jadi set value ini yang kita gunakan untuk menyimpan untuk mengedit data yang ada di main thread. Kayak misalnya input, misalkan ada activity itu di dalamnya isinya tentang kolom tentang input teks, tentang misalnya username atau passwordnya, itu kita menggunakan set value untuk menyimpan datanya ke dalam left data. Kemudian post value ini biasanya digunakan background thread, atau ini biasanya itu digunakan untuk menyimpan data yang contohnya itu ketika kita ingin mengambil data dari API, nah itu kita menggunakan post value ini, karena kan kalau merequest data itu ke API itu pasti memerlukan waktu yang tidak langsung gitu kan. Nah, kita menggunakan post value ini. Nah, kemudian ini tadi parameternya. Nah, nanti ketika kita ingin memanggil left data ke dalam activity kita, nah nanti kita membuat namanya fungsi observe. Nah, fungsi observe ini nanti akan ada parameternya ini tadi disk, dan juga view local owner juga di fragment. Nah, mungkin langsung saja cara membuat left datanya. Nah, di sini kita kembali ke tadi, ke view model yang sudah kita buat tadi, dan kita ingin membuat objek left data. Nah, kita pertama membuat dulu file user, saya lagi ya. Misalkan kita membuat variabel yang namanya user left data. Nah, ini kemudian kita isi dengan mutable left data. Nah, kemudian di sini adalah tipe dari data yang akan kita simpan. Nah, kemudian nilai dari mutable left data ini kita passing ke dalam left data. Kita buat left data user left data, sini left data. Itu ini tadi passing nilai dari user left data seperti ini. Nah, kemudian ketika kita ingin memanggilnya ke dalam activity, nah kita membuat yang namanya fungsi observer. Fungsi observer itu untuk mengetahui jika terjadi perubahan data di dalam left data itu nanti. Jadi ketika data itu berubah, nah itu dapat diketahui melalui fungsi observer ini. Nah, diapakan data itu, nah itu adalah tugas dari fungsi observer ini. Oke, kita panggil dulu. Nah, dan kita panggil left data, variable left data kita, ini user left data. Nah, kemudian kita buat fungsi observe, kita tambahkan observe. Nah, di sini ada parameter, sama seperti view model tadi. Kalau di dalam activity kita menggunakan this, sedangkan kalau di fragment menggunakan view local owner. Nah, kemudian ini. Nah, ini adalah
data. Nah, ketika terjadi perubahan data, nah data itu akan diapakan? Nah, kita menuliskan kodenya itu di dalam sini. Apakah kita ingin membuat data itu kita pasang di dalam view tertentu, nah itu kita menuliskan kodenya di dalam fungsi observer ini. Ada observe ini. Begitu. Oke. Mungkin seperti itu secara kecil tentang live data. Apakah ada yang masih bingung mengenai live data ini? Boleh bertanya sebelum kita pindah ke materi ketiga, yaitu konsum API menggunakan Retrofit. Oke. Cek. Masuk nggak sih suaraku? Masuk. Oke, ada yang mau bertanya lagi guys, ini soal live data ya. Ya ini biasanya temennya view model. Tiga view model ya biasanya live data. Iya. Mungkin kalau aku nambahin dikit ya, mungkin aku simpulkan untuk memahami. Jadi live data itu ya untuk mengupdate UI tampilan view dengan dia tuh mengubah view dengan secara otomatis ketika ada perubahan data gitu. Jadi misal kita tadi ditunjukin oleh presenter, kita mengobserv dua variabel yang dibuat di view model, yaitu variabelnya berupa ini variabelnya kan berupa user type data, variabel yang dapat diobserv ya seperti namanya lah, kan ya observasi dipantau. Dipantau. Jadi variabel itu terus dipantau terus. Nah, nanti di activity, bukan hanya activity, di fragment juga bisa diobserv dari situ. Jadi nanti dilihat ketika di variabel itu ada perubahan, maka kode di dalam blok kode itu tuh akan dijalankan gitu. Atau di baris 20 itu misal ada kode apa, itu nanti akan dijalankan ketika ada perubahan data pada variabel user live data. Jadi kamu bisa misal gini, misal mungkin kamu tombol on off lah ya, mungkin ketika tombol on-nya ditekan mungkin mengubah nilai variabelnya, nanti view-nya kan bisa ganti. Biasanya kan misal tombol kamu tekan teksnya berubah, nah gini ya, simpelnya kayak gitu sih, mengubah view berdasarkan perubahan data di view model. Ya singkatnya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain? Iya. Ya, sebenarnya dipahaminya simpel aja dulu gitu. Iya. Soalnya kayak gini tuh pasti kalian perlu nyoba sendiri biar tahu rasanya, tahu errornya lah ibaratnya. Soalnya ya emang coding gini kalau nggak error nggak seru. Oke, kita tunggu 1 menit sampai simpelnya emang cuma gitu doang data. Jadi sebenarnya tuh live data itu tipe data yang digunakan di view model gitu. Ya, aku kurang tahu kalau selain view model bisa pakai, tapi kayaknya kebanyakan memang dipakainya di view model. Intinya ya cuma bisa di observe, nanti di activity atau fragment kamu biar ketika variabelnya, nilai variabelnya berubah, kamu mau ngapain. Oke, makasih Mas Nanda atas tambahannya. Oke, ini mungkin nggak ada yang mau bertanya, mungkin bisa dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Oke, jadi ini lanjut saja ke bagian ketiga materi kita, yaitu networking atau consume API menggunakan retrofit. Nah, jadi kan
dalam aplikasi Android kita itu pasti memerlukan yang namanya data dari server, nah itu atau yang namanya itu API-nya. Jadi di dalam pengembangan aplikasi Android ini juga ada yang namanya konsum API. Nah, kalau di web mungkin teman-teman familiar dengan namanya Fetch atau Exhaust. Nah, kalau di dalam Android Development ini kita menggunakan yang namanya retrofit. Nah, begitu. Nah, mungkin ini adalah ya teman-teman sudah pasti paham tentang istilah-istilah ini, yaitu ada API atau application lupa saya. Pokoknya API ini adalah sebagai perantara antara data yang ada di server yang ingin dikirimkan ke klien gitu, adalah API. Kemudian request atau pesan yang dikirimkan ke aplikasi server. Kemudian nanti di klien akan mendapatkan responnya. Ini ada JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, biasanya ketika kita melakukan request ke API, nah itu hasil atau responnya itu disimpan dalam bentuk JSON atau JavaScript Object Notation. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Ini ada pengertian dari retrofit itu sendiri. Nah, apa itu retrofit? Jadi retrofit ini adalah salah satu library buatan Square yang populer digunakan untuk melakukan networking atau konsum API tadi ke web API. Ini adalah library yang khusus untuk melakukan request atau ke web API. Nah, salah satu keunggulannya itu adalah memudahkan dalam pengelolaan proses HTTP, seperti pembuatan request, respon, dan penanganan error. Jadi ketika kita melakukan retrofit ini, sekalian itu lebih mudah dan juga lebih ringkas ketika kita ingin melakukan networking ke web API. Bandingkan jika kita tidak menggunakan retrofit itu mungkin kodenya lebih panjang dan juga lebih sulit, nah gitu. Kemudian salah satu fitur penting dari retrofit ini adalah adanya JSON Converter. JSON Converter ini memungkinkan retrofit untuk secara otomatis melakukan parsing data JSON dari server ke objek Java atau Kotlin. Jadi kan tadi ya kita melakukan request ke API, nah pasti respon yang kita dapatkan itu adalah berupa respon JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, sedangkan jika kita ingin menampilkan data ke dalam aplikasi kita, aplikasi Android kita, nah itu kita harus menggunakan yang namanya itu objek Java atau Kotlin. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan hasil respon JSON itu ke dalam aplikasi kita, yaitu kita harus mengkonvertnya dulu ke dalam bentuk objek Java atau Kotlin. Nah, di dalam retrofit ini dimudahkan dengan adanya JSON Converter ini. Nah, mungkin itu pengertiannya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, yang pertama tuh bagaimana cara kita melakukan request API menggunakan retrofit ini. Yang pertama itu ada menambahkan dependensi retrofit, dan juga ini ada dependensi tambahan yang namanya logging. Ini dependensi logging ini fungsinya seperti konsol log di dalam web, yaitu untuk mengetahui hasil responnya itu ke dalam log. Nah, kemudian ada yang kedua, membuat model data respon API menggunakan proposal generator. Ini adalah salah satu plugin yang dari Android Studio yang memudahkan kita untuk membuat model data respon tadi yang sebelumnya berbentuk JSON menjadi model data Kotlin. Nah, kita menggunakan proposal generator. Kemudian yang ketiga yaitu membuat interface API. Nah, interface ini atau kelas interface ini adalah tempat endpoint kita. Jadi misalkan kita ingin kita ingin mendapatkan data tentang user misalnya. Nah, di sini adalah tempat kita menaruh endpoint tersebut. Misalkan endpointnya itu adalah get user, nah itu kita meletakkan kodenya di dalam interface API ini. Kemudian membuat kelas API config itu sebagai tempat konfigurasi atau
tempat memfilter retrofit itu sendiri. Kemudian yang kelima itu memanggil atau mengimplementasikan retrofit tadi ke dalam view model dan activity. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Nah, yang pertama menambahkan dependensi tadi. Nah, ini nanti bisa dikupas-kupas saja. Ini ada dependensi retrofit, yang di bawahnya ada dependensi login interceptor. Nah, ini fungsinya tadi sama seperti konsol log di dalam web. Nah, untuk mengetahui log atau hasil respon dari request API. Kemudian yang kedua, membuat kelas model untuk menampung respon dari API. Ini menggunakan tadi plugin Robo Pojo Generator. Nah, jika teman-teman belum ada di Android Studio-nya, bisa diunduh dulu. Di sini ada di file, kemudian plugin, kemudian ketik aja Robo Pojo Generator. Nah, kemudian kita mengconvert respon. Nah, responnya ini tuh biasanya kita dapatkan tuh, kita coba dulu di kalau saya biasanya nyobanya di Postman dulu. Nah, jadi kita mencoba mendapatkan hasil respon dari API ini dari aplikasi Postman itu, kemudian hasilnya kita copy, kita masukkan ke plugin ini. Nah, nanti otomatis ketika plugin ini dijalankan akan menggenerate atau membuat kelas yang isinya itu berupa data kelas dari respon API itu. Nah, kemudian ini membuat interface. Nah, contohnya interface kita namakan API service, kemudian ada get. Ini adalah endpoint-nya, search/users. Nah, ini fungsi. Ini adalah fungsi untuk memanggil API-nya itu. Ini ada kita namakan suspend, fungsi get user. Nah, ini username, nah, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah nilai kembaliannya atau data yang harus dikembalikan, yaitu berupa user atau model data yang tadi kita dapatkan dari sini tadi. Nah, ini kan ada get, kemudian ada query. Nah, ini namanya adalah anotasi. Jadi anotasi ini adalah anotasi ini disediakan oleh retrofit untuk memudahkan request ke API kita. Nah, anotasi ini ada bermacam-macam ya. Ini ada selain itu ada post, delete, dan put. Nah, ini biasanya untuk CRUD, kemudian ada headers, query path, dan lain-lain. Nah, kemudian ini membuat instant retrofit tadi di dalam API config, kelas API config. Nah, ini emang kodenya agak panjang. Nah, saya pun sendiri biasanya hanya mengkopas dari project sebelumnya ke project ini, ke project terbaru. Nah, tinggal diganti-ganti aja nih. Nah, di sini ada base URL atau base URL dari API yang ingin kita panggil. Kemudian ini ada object login interceptor tadi untuk menampilkan log. Kemudian ada client. Ini juga adalah object client. Ini adalah object client yang fungsinya itu ya untuk sebagai konfigurasi kita ke retrofit ini. Nanti kita tambahkan di sini di client, isinya client ini. Kemudian kita create begitu. Terakhir tinggal kita bukan terakhir. Yang kelima kita ambilnya ke dalam view model. Kan tadi fungsi di dalam API service-nya tadi. Nah, ini kan kita ada menggunakan suspend. Jadi suspend ini adalah kode yang digunakan untuk menjalankan fungsi secara asinkronus atau kita menjalankannya itu di background thread. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil fungsi dari get user ini ke dalam view model, kita menambahkan ini view model scope .launch. Jadi agar fungsi yang tadi itu dijalankan secara asinkronus juga di dalam view model ini. Kita membutuhkan view model scope.launch ini. Nah, di sini kita panggil API config-nya tadi, API config, terus
get API service, kemudian get user. Nah, kemudian setelah mendapatkan responnya tadi kan bisa berupa ini ya. Nah, responnya itu berupa ini apa, JSON ini. Nah, JSON-nya ini nanti akan otomatis berubah menjadi kelas Java. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat itu ya, left data atau variable left data untuk menyimpan hasil dari respon API ini. Nah, kita buat di dalam view model. Nah, user left data, tipenya multiple left data, kemudian ini objek tipe yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian ada left datanya. Nah, kita passing. Nah, di sini setelah mendapatkan respon, setelah menjalankan API-nya kita mendapatkan respon. Nah, respon ini akan kita simpan value-nya ke dalam multiple left data, ke variable multiple left data ini. Kemudian value itu akan di-passing ke dalam left data, variable left data. Nah, yang kemudian kita gunakan di dalam activity atau fragment seperti ini. Nah, gitu. Mungkin memang agak bingungi ya. Saya sendiri juga kadang masih bingung. Tapi salah satu tips itu kalau kita ingin modding itu kita tidak perlu tahu secara detail kode yang kita tulis. Nah, kita cuma perlu tahu kode ini itu fungsinya untuk apa nih. Oh, gitu. Kalau strategi saya belajar seperti itu. Nah, mungkin itu bagaimana cara kita membangun atau menggunakan retrofit dalam konsum API. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita langsung mencobanya, yaitu kita akan membuat aplikasi GitHub User. Nah, ini sebenarnya ya sudah umum lah ya, karena sering kalau teman-teman yang pakai di coding pasti sampai sini disuruh membuat ini gitu. Nah, silakan yang ingin bertanya boleh. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, habis ini kita bakal ada membuat aplikasi GitHub User ini. Kayaknya kalau di coding tuh submission fundamental ya? Iya, yang fundamental. Ya, mungkin yang bangkit ini Pak Munif barangkali belum. Oh ya, Munif ada yang mau tanyain mungkin. Muhammad, Fatur nanya soal Android ya seputar tadi itu. Jadi ini konsum API. Nah, sebenarnya ya kayak bisa nambahin dikit lah ya. Kayak saya seru, ini pembahasannya seru-seru. Nah, sebenarnya kan di materi ini tuh kan kalau kalian bingung kenapa kok ada view model, live data, dan konsum API. Nah, sebenarnya tuh sepaket aja itu. Kayak buat konsum API biasanya kalau di aplikasi ya nanti butuh view model sama live data gitu. Makanya aku jadiin satu aja gitu, sepaket. Dan mungkin ya ini bakal jadi event Android terakhir sih kayaknya. Nggak tahu nanti. Kayaknya gitu. Nah, jadi ya gitu lah. Kayak pas konsum API nanti biasanya ya butuh view model sama live data. Yang mau tanyain mungkin kita bakal tunggu berapa menit ya? 3 menit lah ya. Sambil saya ngasih tambahan. Silahkan yang bisa mungkin bisa di kolom chat atau question gitu nggak apa-apa. Nah, mungkin bener yang dikatakan Nadi tadi tuh. Saya juga kayaknya tuh yang tadi di kayaknya API config kode API config tuh beberapa project tuh kayaknya tuh tinggal copy. Ya sebenarnya ini kan ya sama ya. Sama terus ini. Ya tapi copy paste. Ya aku juga gitu soalnya ya tapi yang penting kamu paham aja loh. Mungkin kayak variabel itu buat apa, logging interceptor buat apa gitu. Mungkin nanti kalau kalian udah semakin pro atau mungkin ya kelas expert atau apa mungkin bisa dipelajari lebih detail. Aku juga kayak First Nadi kok kayak kalau pakai kode tuh ya kadang kopas gini, yang penting tahu fungsinya. Kayak misal kode ini tuh aku tahu fungsinya tapi kalau kamu tanyain itu apa gitu.
Iya, betul. Cari jalan yang mudah. Ada di dokumentasi tuh ada, aku tinggal cari aja sih. Tapi ya kalau di aku ya emang, soalnya tuh kalau menurutku emang terlalu banyak gitu loh kalau kamu kayak mempelajari kayak bener-bener detail. Misal di ini, kamu kan ini ada build config nih. Nah, kamu bingung nih build config itu apa itu. Ya build config Iya. intinya ya dia kayak semacam file yang menyimpan data saat proses build lah. Ya intinya itu aja lah. Kalau kamu mau pelajari lebih dalam ya ya Iya. kamu ketahui fungsinya dan cara penggunaannya gitu. Dan sebenarnya mungkin ini cukup, mungkin kalau dilihat dari Fis nanti penjelasannya cukup mudah ya, tapi sebagian error biasanya itu di sini. Kayak aku mungkin kalau mau berbagi pengalaman tuh sering kok error tuh biasanya kayak di retrieve datanya. Kan di mana? Coba tampilin yang API service yang service kayak. Ini. Ya, nih, itu kan di baris kedua itu endpointnya. Nah, yang di baris ketiga kan itu dia jenis data yang dikembalikan kan. Nah, aku kadang tuh errornya tuh di situ. Bukan error sih, lebih ke gimana? Tidak sesuai gitu ya. Ya, datanya tidak sesuai. Karena kamu harus dicek dulu dari respon API-nya tuh dia berupa objek apa array gitu. Itu beda itu. Harus Ya, harus. mungkin nanti bakal dibahas sih di list itu. Itu bisa list baru tengahnya ada itemnya yang di list itu apa, nggak bisa langsung user give gitu. Soalnya nanti biasanya errornya tuh di situ, nanti bingung sendiri lah. Mungkin nanti kalau merasakan tahu lah ya, mungkin pasti bakal error gitu sih kalau belajar ini. Tapi ya kalem aja kalau mau nyari yang biasanya tuh error dia tuh simple sebenarnya tuh, cuma kamu nggak tahu aja errornya di mana. Pengalaman juga Ya, salah satu ya, salah sebenarnya satu kalau errornya kita tuh mau di simple, Android jadi gitu. cuma kamu aja emang nggak tahu errornya di mana. Ya, beberapa Ya, pengalamanku sama yang lain ya saya pikir kayak gitu. di Android itu susahnya nyari letak errornya saja. Aslinya errornya gampang, cuma letaknya aja yang di mana itu yang susah. Bukan saya yang ngomong ya. Ya ya, tapi emang gitu sih. Ayo yang mau tanya. Ya, Munif gimana Munif? Mau nanya kah? Wah belum. Oke, tadi kayaknya kan kamu nanya nih. Ya, silakan aja ini. Tadi materi review model sama live data udah lewat, tapi nggak apa-apa. Ditanyain aja. Soalnya kita diskusi bebas kok di sini soal materi Android. ya, Oke. boleh. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi? Ayo, silahkan. Patut, Mamet, mungkin gimana bangkitnya, mungkin barangkali yang ini belum. Udah pada sampai intermediate kayaknya. Ya, kayaknya udah pada intermediate ya. Fundamental. Fundamental tuh course-nya banyak. Fundamentalnya tuh panjang. Ya, yang paling lama kayaknya fundamental. Ini boleh tak spill nggak? Jangan. Oh jangan. sorry. Ya, walaupun nanti aku upload nggak ada yang nonton di YouTube, jangan lah. Nggak boleh copyright. Hak cipta ya, copyright. Nah, jadi itu ya. Konsum API, live data, sama view model tuh jadi satu. Nah, kayak aku ibaratkan tuh, misal nanti kan ada group user nih, aku pilot control. Nah, itu kan ngambil data usernya dari API, datanya diterima. Nah, datanya diterima kan dia masuk ke view model tadi yang live data. Nah, disimpan di situ, di observe dari activity. Nah, di activity dia langsung mengubah, biasanya kan kalau list kan dia ditaruhnya di recycler view ya. Nah, di observe itu dia di dalam kodenya dikasih update buat ngubah data di recycler view. Jadi ketika datanya dari API datang, dia recycler di aplikasinya langsung muncul gitu. Jadi penerapannya seperti itu mas, secara kasar. Di model live data dan konsum API ini hubungannya sebenarnya satu, kalau aku ngomong sih ya Itu paket ya.
lah ya, sepaket. Ya walaupun nanti mungkin di expert ya nambah lagi, beda lagi. tapi ini mungkin silahkan terus lanjut. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut. Ayo kita mulai. Kalau mau ikuti juga boleh. Apa namanya, kita ngotin bareng-bareng, kita akan membuat aplikasi GitHub User. Di sini sudah tak tambahin langkah-langkahnya. Jadi kurang rapi ini. Nah, yang pertama membuat project baru. Nah, kita pakai aja yang aku memakai yang tadi udah dipakai. Nah, di sini. Kemudian yang langkah kedua itu menambahkan dependensi. Ya, tadi ada dependensi view model, counter retrofit, juga menambahkan view binding. Kita akan menggunakan view binding untuk yang membinding view-nya, begitu. View dari komponen UI kita. Nah, di sini di Gradle kita, di build Gradle, kita tambahkan dulu dependensinya. Di sini saya pakai project yang saya buat. Nah, tak kopas. Kita tambahkan. Nah, ini ada dependensi retrofit, kemudian ada interceptor. Nah, ini ada view model. Ini nanti fungsinya tadi yang untuk memunculkan view model scope tadi loh. Kalau kita tidak menambahkan dependensi ini tuh nanti tidak akan ada view model scope tadi. Nah, kemudian kita tambahkan field feature. Kita mengaktifkan view binding, setting true, juga build config tadi yang untuk apa namanya interceptor tadi ya, build config kita setting true juga. Setelah ini langsung kita async aja untuk memperbarui dependensi aplikasi kita. Nah, sambil menunggu kita ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun file project. Nah, karena tadi kita kan sudah membahas tentang MVVM ya. Nah, jadi di sini kita akan memisahkan kode-kode itu sebagaimana arsitektur MVVM itu. Nah, jadi di sini kita akan buat package baru di package utama kita. Kita buat package baru, new, kemudian kita pilih package, kita namakan data di sini. Nah, di sini nanti adalah khusus untuk kode-kode, adalah dalam package ini isinya itu khusus untuk kode-kode yang digunakan dalam mengambil data. Nah, kemudian kita membuat package baru lagi, kita namakan UI. MV, model view. Nah, di dalam data kita membuat, ini opsional sih, tapi biasanya tuh dalam aplikasi itu biasanya kan ada data dari lokal dan juga data dari remote atau API. Nah, kita biasanya membuat package baru lagi. Nah, karena kita hanya menggunakan data dari remote atau dari API, kita hanya membuat package remote saja. Tapi misalkan kita ingin mengambil ada data yang disimpan di dalam lokal kita, itu biasanya data lokal itu kayak menggunakan SQLite. Nah, itu kita jadi ada tambahan package baru, itu kita namakan lokal gitu. Nah, jadi di sini di package data ini nanti ada package lagi yang isinya tuh ada di lokal. Lokal ini khusus untuk jadi data di lokal, kemudian ada remote. Nah, remote itu yang untuk menyimpan data dari API atau kode yang API itu disimpannya di package remote ini. Kemudian langsung saja kita yang kedua tuh membuat respon dulu. Nah, di sini saya sudah terinstall yang namanya RoboBujo Generator. Nah, jika teman-teman belum ada tuh bisa teman-teman install dulu di file, kemudian setting, kemudian di sini kita lihat ke bawah ada namanya plugin. Nah, di sini
tinggal kita cari aja buku pucuk generator. Nah, di sini saya sudah terinstall. Kalian belum bisa diinstal dulu di sini. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan respon dari API kita. Nah, di sini saya menggunakan Postman ya untuk mendapatkan respon dari API yang ingin kita gunakan. Nah, ini saya sudah membuka Postman. Ini adalah URL API-nya. Nah, di sini ada query key. Key ini adalah kan API GitHub. Nah, API GitHub ini tuh isinya tuh untuk mencari data-data user GitHub, data-data user GitHub. Nah, sini adalah karena di dalam API ini membutuhkan query parameter yaitu key yang isinya itu adalah berupa nama dari user yang ingin kita cari. Nah, di sini saya random aja, mungkin namanya itu bisa kita isikan terserah kita mau siapa, bisa nama kita sendiri atau nama teman kita. Nah, saya akan menggunakan nama Nanda. Kemudian kita send. Nah, ini nanti akan muncul responnya. Kita copy aja. Kemudian kita kembali ke Android Studio kita di remote, di package remote kita new. Kita akan membuat data class dari respon tadi. Kita menggunakan huruf pucuk generator. Nah, biasanya itu ada di paling bawah, itu generate bojo from JSON. Nah, kita klik. Nah, sini kita paste. Nah, kemudian, banyak ya. Nah, terus kita setting di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan Java, silakan. Tapi di sini saya biasanya menggunakan Kotlin. Nah, kemudian kita menggunakan frameworknya JSON. Nah, kita pun cek yang label fetch ini agar tidak ada files yang null. Kemudian kita ganti ini. Ini nanti adalah nama kelas yang di-generate. Kita ganti misalkan menjadi user respond. Nah, terus kita langsung klik aja generate. Nah, nanti otomatis di package remote ini akan ada kelas atau file yang isinya itu ini, data class hasil convert dari respon tadi. Jadi ada user respon, ada ya tadi lah. Ya ada macam-macam. Nah, ada banyak file-file. Nah, sedangkan di di aplikasi yang ingin kita buat itu kita hanya memerlukan beberapa file saja. Nah, ini contohnya sebentar. Saya tampilkan dulu aplikasi yang sudah jadi ya. Oh, ternyata lama. Nah, oke, langsung saja. Di sini kita bisa saja langsung menghapus file-file yang tidak ingin kita gunakan nih, agar lebih hemat lagi penyimpanan kita. Ini bisa dihapus. Kita hanya akan menggunakan file avatar URL dan juga file login. Nah, file login ini adalah file yang isinya nanti nama user. Ini kita hapus yang tidak perlu. Terhemat, karena hemat pangkal kaya. Oke. Kemudian setelah jadi data class-nya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat API service tadi. Nah, di remote kita membuat kelas baru. Kita membuat interface API service. Ini kita interface. Kita klik, kita enter aja langsung. Nah, nanti akan langsung jadi
interface API service ini. Kemudian di dalamnya, nah ini isinya nanti adalah endpoint tadi ya, endpoint untuk melakukan networking ke API. Karena tidak mau ribet, langsung saja saya kopas. Nah ini ya, biar nggak kopas semua jadi kita kopas semua. Nah, ini kan ada annotation get. Nah, get ini fungsinya tuh untuk memberitahu bahwa fungsi yang di bawahnya itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengget data dari API atau endpoint-nya. Kalau kita ingin mempost atau mendelete, nah kita ada annotation lain. Nah, kita menggunakan post. Sangat lemot sekali. Nah, pokoknya gitu deh. Nanti misalkan teman-teman ingin membuat endpoint lain, misalkan endpoint untuk melakukan delete ataupun put atau post, nah itu bisa teman-teman tambahkan endpoint-nya dulu sesuai kebutuhannya. Di sini karena kita ingin memanggil API, jadi kita menggunakan endpoint get. Kemudian ini adalah endpoint-nya, yaitu search user. Kemudian kita membuat fungsi. Ini bebas, teman-teman namakan apa. Di sini saya namakan function get user. Nah, di dalamnya itu ada query, karena kita memerlukan query. Nah, kita tambahkan query ini, dan kita tambahkan variable untuk membuat query. Nah, di sini saya langsung menggunakan default parameter ya. Nah, pokoknya jadi otomatis parameter yang query ini tuh otomatis namanya tuh langsung, isinya tuh langsung yang ada di sini. Jadi kita nanda. Kemudian ini adalah jenis respon atau jenis data yang dikembalikan nih. Ini tadi itu asalnya dari sini tadi, user respon. Lanjut, kita membuat API config. Isinya tadi ya untuk membuild retrofit kita. Nah, kita sebenarnya di API config ini. Kemudian kita kopas. Nah, kita kopas dari sini. Semuanya aja. Kita kopas semua. Ini ada yang merah, build config. Tadi sudah diaktifkan. Ya, misalkan ada error seperti ini teman-teman bisa ke di Android Studio, kita clean dulu project kita. Kemudian kita build lagi. Kita rebuild project kita. Ini salah satu metode debugging ya. Apabila ada kode itu yang aslinya itu nggak error, cuma karena belum dibuild aja jadinya error gitu. Lama ternyata ya. Nah, sambil menunggu, nah tadi kan ini ada objek interceptor tadi. Ini fungsinya untuk mengetahui log dari hasil respon dari API-nya. Nah, kemudian ini ada client, salah satu konfigurasi untuk membuat objek retrofit kita. Nah, sini. Nah, ini adalah base URL API yang ingin kita gunakan. Nah, sini kita menggunakannya dari API github.com. Terus kita menambahkan converter, yaitu JSON converter factory. Nah, seperti itu. Kemudian retrofit, begitu. Ternyata lama juga. Masih kok mati ya.
Oke, karena lama, kita lanjut ke bagian UI kita. Kayaknya sudah bisa. Error toh. Iya, ini. Oh, ini udah ada git config-nya. Ya, aman, insya Allah. Kita ke bagian UI. Nah, ini kita pindahkan activity kita ke bagian UI kita. Oke, refactor. Ini juga, nah dalam UI ini nanti isinya tuh activity maupun view model ya. Nah, jadi kita pindahkan juga view model kita ke dalam UI ini. Nah, kemudian setelah selesai begini, kita panggil retrofit tadi ke dalam view model ini. Kita menggunakan view, ya lupa. Ya, di view model, ya, kita buat fungsi fun get user. Posisinya ini view model scope dot launch. Nah, kemudian kita list respon. Kita isi di sini tuh kita memanggil API-nya di sini. Kan tadi dari API config to get API service, kemudian fungsinya get users. Nah, gini. Nah, hasil dari respon ini, sebenarnya kan kita sudah membuat ini tadi ya, objek left data-nya. Nah, kita simpan respon ini ke dalam objek mutable left data ini. Jadi kita left data, kemudian kok nggak ada post value, ini karena masih belum menambahkan ini. Nah, jadi kan kita aplikasikan bentuknya kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, bentuknya list. Nah, jadi nanti kita memerlukan adapter. Nah, nanti kita copy paste aja dari sini. Ya, copy paste aja. Nah. Ini set. Nah, alt enter. Oke. Nah, ini baru kita masukkan value post value isinya response. Nah, begini. Oh, ini ada. Ini tadi yang disebut Mas Nanda tadi. Errornya kadang di tipe kembalian data yang dihasilkan dari proses request API tadi. Jadi sebelum melakukan request itu pastikan benar-benar tipe data yang dikembalikan itu sesuai dengan hasil respon dari API-nya. Di sini kita bisa lihat itu harusnya itu isinya list item ternyata ditemukannya user respon. Caranya itu kita tinggal mengganti ininya. Nah, ini ada items. Nah, kita tambahkan items ini. Nah, isinya nanti udah otomatis menjadi list items gitu. Nah, kemudian kita tambahkan dulu. Oh, kita susun dulu UI-nya. Ke rest, kemudian ke layout, gimana activity, kecil. Kita hapus saja yang ini teksnya. Kita tambahkan circle view. Nah, set. Nah, kita kasih ID dulu di circle view-nya. ID circle view user. Nah, kita
Kemudian kita buat list itemnya dulu. Kita klik kanan di layout, kemudian terus layout source file. Di sini kita bebas, biasanya bebas namanya apa, tapi di sini saya menamakannya list users aja ya. Oke. Kemudian isinya itu ini udah konsen layout, isinya ada image, tapi avatar aja. Kemudian ada teks, mana teks view, tambahkan. Dan kita kasih constraint. Ini teman-teman. Deteksi jarak. Oke, kemudian kita tambahkan ID di masing-masing teksi ini. Kok merah ya? ID-nya kita menjadi IV users. Jadi IV user. Itu karena ini berubah. IV user. Oke. Users. Tadi kok saja ya? Users. Ini berkonten. Oke. Kemudian diganti jadi web content juga. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini list, tulis Android list user, kurang padding, tambahkan padding, di sini tambahkan padding 16 dp. Oke. Nah, nanti kurang lebih jadi seperti ini ya. Oke, lanjut di bagian UI. Kita copy paste dulu aja. Ini ada adapter karena kita akan menggunakan Haskell View. Kita buat adapter kan, materi tentang Haskell View ini sudah dibahas di Witalk sebelumnya sama Mas Nanda. Nah, tidak. Jadi langsung kita paste aja. Adapter. Ayo. Ini user binding. Ini masuk kamera. Yes. User binding. Oke. Ini kodenya, nah. Oh iya. Karena kita nanti kan akan menampilkan gambar ya. Gambar itu berupa URL dari API tadi. Nah, itu kita memerlukan library dependency glade. Glade ini fungsinya untuk meload gambar dari API atau dari internet. Nah, kita tambahkan dulu
library get ini ke dalam build Gradle kita. Oh ya. Sebentar teman-teman. Gradle. Maniclet. Kita tambahkan library grade dulu. Kita sing. Oke. Oke, terus kita kembali ke view model kita. Kenapa masih merah? Oh, belum ada ini. Belum ada tipe pengembalian. Oke, kemudian kan tadi kita sudah membuat fungsi di model kita. Nah, kemudian kita panggil ke main activity kita. Cara manggilnya itu ini. Kita menggunakan memanfaatkan yang namanya saved instance ini. Ini pokoknya kode yang ada di activity untuk mengetahui apakah ada data di activity tersebut. Kalau ini dengan 0, maka jalankan kode model get users. Seperti ini. Kita hapuskan dulu. Nah, kita sudah memanggil fungsi API tadi ke dalam activity kita. Nah, kemudian setelah kita panggil itu pasti ketika dipanggilkan menyimpan data. Nah, tadi model kita. Nah, nanti datanya yang dihasilkan itu akan kita simpan ke dalam model left data tadi, kemudian kita passing ke left data. Nah, left data ini kita pakai atau kita observe di sini. Main view model user left data observe. Jadi ketika ada pembaruan data, nah data itu akan kita apakan? Nah, kita menuliskan kodenya itu di sini. Apakah kita ingin menampilkannya di dalam view? Nah, itu kita tambahkan di sini agar tidak, untuk menyikat waktu, kita langsung copy aja dari kode yang sudah ada. Di sini. Nah, jadi ini adalah fungsi yang pertama, itu fungsi untuk menambahkan RESTful view ke dalam view kita. Kemudian ini adalah fungsi observer kita tadi. Nah, di fungsi observer ini ketika ada pembaruan data, nah data itu akan dikelola di dalam fungsi ini. Itu fungsi set user data. Nah, di sini itu data yang terbaru itu akan kita tambahkan, kita masukkan ke adapter. Seperti itu. Ini ada yang kurang. Nah, venting. Alt enter. Kemudian ini lagi venting.
Oke. Dan kita panggil fungsi tadi add recycle view dan juga observernya dalam metode onCreate kita. Ini masih ada error. Ini rv users sekian. Oke. Masih ada merah ya. Oh, ini. Nah, kurang lebih kode di activity kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada kode untuk menambahkan recycle view. Kemudian ini adalah kode server kita. Yang jadi ketika objek f data kita itu memperbarui atau ada data yang terbaru, nah itu akan dipantau melalui fungsi ini. Ketika data itu ada yang baru, nah nanti data itu akan diolah melalui blok kode ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin coba kita run aplikasi kita, apakah berhasil. Oke, sambil menunggu, mungkin juga bosan ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena sebenarnya udah selesai prakteknya. Kita nunggu, kita masih di build. Tinggal build ya ini. Iya. Ini yang error. Amin. Oh iya, kayaknya ada yang kelupaan. Apa? Manifest. Oh iya itu. Ya kan karena kita ingin memanggil data dari API. Nah, itu kan tentunya memerlukan akses internet ya. Nah, jadi di kode kita itu kita harus menambahkan permission internet dulu. Itu kita tambahkannya di manifest kita. User permission internet. Ini. Oke. Ini ada problem. Semoga nggak ada problem. Nah, ini kita bisa lihat loket. Bismillah. Oh, ada yang error. Ini tadi karena kita belum menambahkan permission internet. Coba kita ulang lagi. Kan tadi sudah kita tambahkan. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak menambahkan permission internet itu nanti akan muncul error seperti ini. Permission denied, missing internet permission. Gitu. Setelah kita tambahkan, bagaimana hasilnya? Oke, kita open loket. Oh, berhasil. Kayaknya. Oke, kecil banget ya ini. Wah. Sebuah kesalahan. Kayaknya sebuah kesalahan di itemnya, list. Ya, layoutnya. Nah, biar nggak salah, kita copy aja. Nah, sini udah ada yang jadi. Ini kok error. Mana ya?
di sini aja. Kita lihat SRC main tes. Kita edit dulu. Oke, kita copy. User. Oke. Coba kita buat ulang. Si proses. Nah, oke. Ya, sudah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi sederhana yang kita menerapkan konsum API di dalamnya, yaitu kita menggunakan retrofit, kemudian tadi view model dan juga live data. Jadi cara segalanya itu kayak kita ingin mengkonsum API itu kita perlu komponen view model dan juga live data, karena komponen ini adalah arsitektur yang penting dalam membangun aplikasi kita gitu. Dan juga saling bekerja sama gitu, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di logitnya. Nah, tadi kan kita sudah memasang login tersebut. Nah, ini nanti itu akan muncul log seperti ini. Itu hasil request dari API-nya. Ada total count, kemudian ada ya isinya lah, isi API kita tadi. Nah, mungkin ya itu saja untuk demo dari proses membuat aplikasi GitHub User ini. Mungkin bisa teman-teman praktekkan sendiri di sendiri di kos atau di mana. Nah, seperti itu. Itu Mas Nanda. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Nadi atas demonya ya. Simpel ya guys ya. Jadi nggak ada 1 jam tadi ngedemo ini. Asal kopas. Cukup pasti ya Mas. Ya tapi aku pikir itu udah kayak praktik umum lah kalau mau belajar ya emang. Ya ayolah. Kayaknya emang kebanyakan gitu kok kalau masih awal, nggak usah malu gitu kayak kopas gitu. Ya mungkin kalau emang udah kayaknya kerja pun kayaknya aku tanya-tanya ya kemarin Mas Fahri juga ya kopas saja gitu. Tapi ya mungkin ada saatnya kalau benar-benar belajar, mungkin saat mau interview kerja mungkin ya live coding kan ya, kalau kopas kan ya malu dong. Benar. Tapi ya kayaknya kebanyakan ya emang itu sih, apalagi sekarang kan ada AI itulah ya. Nah, emang ini saya pakai ya. Saya menggunakan ChatGPT nih. Buat nyusun materinya. Ya aku pun udah buka, tapi ya is okay, kayak udah jadi bagian dari kita developer itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain lagi teman-teman. Ini ada satu lagi nih, Rahma Bintang Pratama. Bintang kah ini? Ini ikut bangkit. Ayo yang ikut bangkit mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Mungkin bingung di mana. Nah, kalau sebenarnya kan kalau udah tahu gimana ya, udah tahu tiap fungsinya tuh sebenarnya tuh enak gitu, tinggal kopas. Sebenarnya kan kopas itu tuh ada tekniknya juga, nggak boleh main kopas. Kayak kopas tuh nggak boleh
syarat kopas tuh tahu fungsinya itu apa yang dikopas gitu. Jangan asal kopas ditempel. Nanti takutnya kalau kamu gabungin kode yang kamu kopas dengan kodemu, nggak malah error. Itu malah tambah lama kayak gitu. Jadi ya emang Iya. ada tekniknya lah ya. Barangnya kayak gitu. Apalagi yang ikut bangkit ini jangan asal kopas kode ya teman-teman. Takutnya malah terdeteksi plagiasi, nah itu malah bisa di ban. Ya itu di yang dikopas tuh jangan semua gitu. Yang kayak emang udah fix kodenya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain, kita tunggu mungkin 4 menit lah ya sampai 25 lewat. Jadi konsum API ya seperti itulah. Mungkin kalau emang baru nyoba pertama ngerjain yang submission fundamental emang lama kok, banyak errornya. Ya kita semua tuh ya kayak gitu. Sebenarnya itu kalau menurutku sendiri tuh dari yang pro sama yang baru belajar tuh ya sama kok. Sama-sama nyari di Google, nyari-nyari di Stack Overflow, sama-sama buka chat GPT itu kayaknya sama semua. Bedanya tuh ya cuma mungkin lebih terbiasa lihat error sih. Kayak mungkin tadi Mas Krisnadi kan lihat error tuh yang internet, Yang di yang loketnya nggak ya. internet ya, permission dia tuh ya udah tahu gitu loh, kayak udah pernah nemu kayak gitu. Itu masalahnya pasti Iya. tuh belum ngasih permission internet ya kayak gitu tuh. Ya mungkin lebih ke udah biasa lihat kode error, lebih Iya. taunya lah masalahnya di mana. Ya, jadi kan kita trial and error gitu ya. Ya, Kita udah apa errornya di mana, tinggal kita cari aja solusinya gitu. ya, ya coding sih emang nggak jauh dari trial dan error itu sih. Ya emang gitu kan. Jadi ya jangan malu tanya gitu. Kalau mau ditanyain silahkan. Jangan malu buka internet apa gitu. Ya kecuali kalau emang lagi penting-penting ya. Kebanyakan tuh ngoding tuh mudah. Yang susah tuh ya mungkin nyari errornya di mana aja. Betul, betul, betul. Kadang ya pernah gitu buka udah nyari di mana-mana nggak ada gitu. Ya. Yang punya masalah kita sendiri ya. Hmm. Kalau error tuh mungkin saranku kalau udah stuck banget bisa ditinggal dulu, ngapain. Kadang nanti tuh ketemu pencerahan, oh mungkin errornya di situ. Aku sering banget. Berpengalaman ya Mas Nande. Ya pengalaman. Udah error 1 hari berarti tinggal aja. Ayo ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya aku mau ngingetin ini ya bagi teman-teman member yang belum submit project kalian, silakan submit di link di grup itu biar dapat sertif di akhir nanti. Lumayan sertifnya bisa dipamerin, nggak tahu walaupun nanti guna apa enggak. Yang penting ada aja. Jadi ya, kalian udah belajar sesuatu lah di GDS ini. Bisa mungkin tadi projectnya yang udah didemoin bisa diikutin nanti. Iya, nanti tak share di GitHub, bisa teman-teman akses. Diikutin dengan catatan ada perubahannya ya, jangan di Iya. close doang itu. Di Paras ya. Menangis lah. Iya, mungkin masih banyak yang bingung, itu wajar ya Pak. Karena emang seharusnya itu, tapi setidaknya kan udah kayak ada gambaran lah soal model, live data maupun consumer API itu kayak gimana, kayak gambarannya. Kalau mau bisa tuh emang harus trial error sendiri, soalnya itu perlu trial error tuh proses. Error. Bintang mungkin mau nanya, Bintang atau Munif? Munif. Dikatanya mau nanya. Jadi kayaknya. Rauf. Halo Rauf. Ini Rauf. Ketua MPS. Dalam. Gimana, mau nanya nggak? Buatan Mas. Oke. Yang lain coba, siapa ini? Nizam, Fian, Fatur. Ini semester 4 ya? Belum. Oke, Askar mungkin. Mungkin kalian kan ini ada yang niat mau ya, aku mau sharing juga. Tuh, Bangkit udah dibuka buat batch 2024 batch 2 ya. Berarti yang semester 4 udah bisa ikut ya kan, Chris kayaknya? Iya, semester 4. Ya, tuh bagi kalian Alfian, Nizam, Fatur bisa ikut. Ntar aja. Sama ayo guys,
pendaftaran leadnya masih dibuka ya. Ini aku cek kok masih kosong, mau ditutup kah atau gimana. Gak apa-apa yo, jadi lead sama bangkit tuh easy kok. It's nothing bisa aku ya sampai semester ya syaratnya kan ketika daftar Minimal ya belum lulus. Kalau semester 8 nggak tahu, semester 7 bisa. minimal Soalnya semester 5 ya. ya minimal semester 5. Jadi pas pelaksanaan semester 5. Jadi semester 4 daftar. Kalau kan nanti bisanya intinya tuh ya dibaca aja syaratnya. Ya aman kok, aman. Tinggal di ya aku nggak tahu ya. Kalau kamu kan informatika, ya tinggal di itu aja komunikasi sama Kapoldi. Nggak tahu nanti kan kayaknya kok Kapoldi ini kan ganti kan. Tinggal komunikasi aja sama Kapoldi itu nanti dapat kok. Udah ada yang kemarin aku udah bisa 20 ya, kamu bisa full konversi. Enak kok, sumpah. Nilainya untuk yang first nanti gimana Fres? Jadi dikonversi nggak kamu itu? Wah, kayaknya enggak deh. Ya kamu kayaknya telat gak sih itu? Iya, kayaknya telat ngasih laporannya. Kamu udah selesai kok. Iya, karena sebenarnya emang nggak berharap gitu kan. Terus tiba-tiba tuh pas sudah semester 6 ini malah baru pas masuk tuh dikasih tahu dosenku karena itu pakai itu bisa dikonversi telat. Ya itu makanya penting komunikasi. Nah ini Frisnadi itu dari PAI ya guys, dia dari fakultas sebelah ya sebelah mana itu lah ya, tapi dia bukan informatika loh, ikut bangkit sambil kuliah masih lancar. Jadi ya oke lah, bangkit tuh nggak sibuk kok, asal itu ya asal gimana ya, asal nggak stres aja. Ya kalau stres tuh pasti stres ya, aku yakin pasti stres. Ikut bangkit nggak mungkin gak stres, apalagi kalau sampai capstone tuh pasti stres. Ketemu teman-teman yang dari luar, ada komunikasi dan sebagainya macam, pasti stres. Terus yang penting tuh kayak disiplin aja sih, sehari target 8 jam gitu belajar. Soalnya kalau udah konversi 20 kan kamu udah nggak kuliah kan. Nah target aja sehari 8 jam tuh kayak sekolah biasa kok, pasti selesai kok, selesai lebih awal. Cuma butuh disiplin aja sih kalau itu. Ya ada yang mau ditanyain mungkin Mamet, Munif, Bintang, kau siapa? Atau mungkin terkait bangkit juga boleh mungkin lah ya. Aku nggak tahu ini nanti bakal ada sosialisasi bangkit lagi apa enggak. Kayaknya kemarin nunggu disuruh Kaprodi sih aku. Ayo nggak ada yang mau nanya nih, Nizam, Evian, Fatur, sama Askar nih, mungkin ikut bangkit apa enggak? Semester 8 sih. Aku ini aja udah semester 6 tuh udah ragu-ragu kayaknya ya nggak mau ikut lagi bangkit apa. Lebih mending magang aja sih, nyari apalah nanti something lah, nggak tahu. Nyari uang. Ya, udah coy, temanku udah pada nikah soalnya. Udah tua ya. Ayo ada yang mau nanya enggak? Ya tergantung prioritas masing-masing sih itu. Ada itu. Hari ini dapat ulam. Ulam tuh apa? Undangan nikah. Aku nggak diundang bos. Ya nggak apa-apa sih. Udah sedih lah pokoknya. Hari ini juga deh. Ayo info. Ada yang mau nanya enggak? Nggak ada ini. Enggak, ini pada diam tuh. Nggak tahu. Antara mungkin bingung. Ya mungkin wajar sih bingung. Dulu aku pas awal ikut ya Witok 2 tahun lalu jadi member juga plonga-plongo nggak paham, tidur aku. Jadi ya sebenarnya ngerti juga sih nggak perasaan orang-orang member yang emang masih mencoba memahami itu. Ya udah pernah kayak gitu, pengalaman lah. Loh ini kok kelihatan baru ini Mas Askar, kaget aku. Mau nanya ya Askar? Halo? Enggak, belum. Loh. Ayo nanya, kusur. Kemarin ketemu ini Mas Frisnadi di mana? Rektorat gak sih?
rektorat lama. Oh, itu sampean tuh, Mas. Iya. Oh, enggak kenal aku, Mas. Loh, piye nih nggak disapa loh. Direktur Terus jadi ini kah apa ICT kah? Iya, jadi fasilitator ICT. Trainer ya? Iya, Oh, jadi Oh. trainer, Fris. jadi fasilitatornya. Oh, keren. Oh, ICT Tem- kok kita butuh ICT ya? Kamu udah dapet Lumayan nih, nggak sih sertif ICT? udah. Kalau yang kemarin kan yang trading, kalau yang lulus ya pasti dapat. Yang ICT sertif tuh dilihatnya di mana ya? Aku lupa. Di SIA ada ya? Dulu kayaknya itu udah pernah nggak sih yang bareng-bareng itu? Ya, misalkan kan yang pertama itu kan placement. Kalau placementnya udah lulus tuh nanti nggak ikut training. Kalau misalkan kalau udah lulus tuh ya udah dapat sertifikasinya gitu. Kalau belum lulus ikut training. Kalau trainingnya nggak lulus, nah nanti ikut ujian sertifikasi lagi. Tapi kalau yang awal udah lulus itu udah kan, nggak usah perlu sertifikasi. Itu udah sekali seumur selama kuliah tuh masa aktifnya. Keren. Padahal nggak tahu itu dulu. Tesnya Excel nggak sih? Udah. Ya, ayo ada yang mau nanya nih. Coba kok keren ini bisa di ICT ini guys. PAI loh. Dapat uang ya? Kalian yang sekolah kuliah biasa aja tuh kalah sama ICT. Nggak tahu nih. Ayo, nanya. Ini Askar mau ikut bangkit kah? Masa depan? Bingung. Belum tahu ya. Ya. Belum tahu. Kenapa kau belum tahu? Alur, maksudnya petnya nggak tahu ya. Mau ambil apa gitu. Ya, aku saranin buruan. Soalnya kayak beberapa pet, terutama kalau mesin learning ya itu kayaknya udah ketat banget. Aku kemarin daftar nggak keterima. Ya mungkin kalau antara nilaiku jelek apa aku daftarnya telat sih. Kamu harus daftar cepet. Itu ngaruh banget loh. Jadi mungkin pendaftarannya kan lama, kamu selesaiin cepet. Jadi itu dihitungnya aku kalau udah selesai semua. Saranku cepet sih. Soalnya kayaknya baru dibuka kemarin dah aku lihat di nggak tahu sih yang sebenarnya. Ya saranku itu aja sih. Enak kok bisa konversi full aja. Jangan coba-coba kamu nggak mau konversi ya. Nanti kayak saya kuliah iya begitu ya. Kesusahan soalnya nanti kamu. Ya kalau terus nanti kan ya udah sekolah. Nasib ya. Ya tapi masih bisa kan. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Kalau enggak, ayo kita foto dulu kayak biasa. Ayo guys, on cam. Wih, on cam. Ini yang AFK, ini kayaknya berapa? Waduh, enggak. Susah paham. Oke, tadi kayaknya ada 10 freeze. Betul tebakanku. Pas. Sesuai ramalan. Ya, sesuai. Ayo, 1 menit di jam. Ayo Alfian, Ahmed. Ini Bintang. Halo Bintang. Keren ini join akhir tadi Bintang. Munir tadi kayaknya mandi deh. Mau nanya nggak jadi. Mamet, ayo 1 menit ya, kita tunggu 21 mungkin 2 menit lah, 21.05. Aku mau nanya Bintang. Oh lagi sakit. Bintang gimana Bintang? Bangkitnya Bintang? Pusing bang. Loh, kok pusing loh? Pusing gimana? Mepet terus ya deadline-nya. Deadline-nya mepet. Kerjainnya. Ini udah yang susah itu nahan malesnya sih. Ya kan, nahan malesnya kan. Soalnya bangkit tuh bebas, tapi ya kamu harus disiplin sendiri. Sehari 8 jam. Ya 6 jam lah. Sampai kelas mana? Kalau yang sekarang tuh ada ini penerapan machine learning untuk Android. Oh ya, ada tambahan ya. Yang Androidnya tuh sampai mana? Intermediate apa udah selesai? Habis itu intermediate. Oke. Ini Munif, ayo udah selesai apa ini? Oke, keren Bintang. Capstone-mu gimana Bintang? Capstone baru ini sih, ide-ide doang. Belum ngumpulin project kan. Oke. Semoga anggotamu aman semua lah. Semangat. Amin. Semoga nggak ngilang. Nggak, lo ketuanya siapa? Kamu kah?
Bukan aku. Jangan ngilang coy. Gak Sumpah, mau aku jadi ketua. ribet, hidupmu ribet kalau tim capstonemu ngilang. Kayak temennya itu, pengalaman ya. motivator tuh loh. Anjir emang. Ngilang mau ditinggal nge-event loh. Emang. Udah kita foto dulu. Oke, langsung aja lah. Ya gitu aja coy. Yo. Oke, 1, 2, 3. Oke, ambil satu barang di sekitar kalian. Biasa, bebas apa aja. Wah, sisir. Oke, ini habis mandi. Aqua, cocok. Bon cabe. Wah, Fris Nadi kok bon cabe loh. Loh Nizam, telat ambil barang Nizam kok baru GDS. Kamu nge-lag 1 menit kah? Oh, Tupperware. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin gaya polos dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, mungkin aku tutup dulu. Habis ini kita bisa ngobrol singkat lah kalau mau nanya soal bangkit atau apa di luar. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di acara WeTalk ke-21 ini di Android, dan kemungkinan itu WeTalk Android yang terakhir. Ya, karena materinya udah menengah dan aku pikir udah cukup, dan peminatnya juga udah mulai berkurang ya. Dan nanti mungkin di bulan depan, ya nggak tahu sih, nanti kita pikirin lagi, tapi kemungkinan udah terakhir. Thank you. Oh ya, jangan lupa aku mau ngingetin di submit yang member GDSC project-projectnya, mungkin yang core team juga bisa upload ya projectnya. Hey. Oke, thank you. Terima kasih yang udah hadir. Aku tutup recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.